Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar. Halo peserta didik kelas 10 SMK se-Indonesia. Apa kabar kamu semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap ceria, dan selalu tertawa. Karena tertawa itu menyehatkan dan menyenangkan tentunya. Oke, perkenalkan saya Tri Indra Kurniawan SPD. Saya adalah pendidik mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK Negeri 2 Lumajang, Jawa Timur. Sudah siap lagi belajar bersama saya? Oke, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah teks anekdot untuk kamu kelas 10 SMK. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Peserta didik mampu menentukan pengertian dan ciri-ciri teks anekdot. 2. Peserta didik mampu mencari perbedaan humor dan anekdot. 3. Peserta didik mampu menentukan pola penyajian teks anekdot. 4. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks anekdot. 5. Peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut tentang teks anekdot, saya punya ilustrasi yang akan saya bacakan buat kalian. Saya akan membacakan sebuah teks. Teks ini saya ambilkan dari buku siswa kelas 10 SMK Bahasa Indonesia ya. Oke, silakan disimak baik-baik ya. Judulnya adalah Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Kita simak perbincangannya. Tono: saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan si Ton. Ya, Udin tahulah sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Oke, itu contoh dialog Udin dan Tono tentang dosen yang menjadi pejabat. Oke, ada apa saja di dialog tadi? Yang pertama, ada tokoh Udin dan Tono. Yang kedua, ada cerita lucu. Yang ketiga, ada kritik atau sindiran. Oke, sekarang kita bahas pengertiannya. Kita simpulkan dari pengertian dari teks anekdot. Jadi, teks anekdot adalah teks cerita singkat yang berisi cerita lucu, kemudian ada kritik, ada sindiran terhadap suatu tokoh masyarakat atau tentang kejadian yang ada di masyarakat. Akhir-akhir ini kamu sering melihat ini ya, film Tilik yang pemerannya Ibu Tejo. Nah, itu juga merupakan contoh nyata daripada teks anekdot. Oke, kalau begitu apa sih perbedaannya antara humor dan anekdot? Ada yang tahu? Angkat tangan di rumah. Oke, perbedaannya kalau humor hanya sekedar cerita lucu. Kalau anekdot tidak hanya sekedar cerita lucu, tapi cerita lucu itu harus ada kritikan dan sindiran. Bagus. Lanjut, kita melangkah pada pembahasan berikutnya yaitu pola penyajian teks anekdot. Pola penyajian teks anekdot ada dua. Yang pertama ada narasi. Narasi ini teks anekdot dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk cerita. Yang kedua berupa dialog. Pola penyajian yang kedua adalah dialog. Dalam dialog, teks anekdot itu berupa kalimat langsung atau percakapan. Sudah pernah dibahas, kalimat langsung itu kalimat yang merupakan hasil percakapan ditandai dengan tanda petik 2. Oke, lanjut kita bahas struktur dari teks anekdot. Struktur yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi adalah pembuka teks anekdot
yang berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan alur. Yang kedua, orientasi. Orientasi itu merupakan awal permasalahan muncul dalam suatu teks anekdot. Yang ketiga, krisis. Permasalahan itu semakin memuncak atau semakin mengklimaks. Itu yang dinamakan dengan krisis. Struktur yang keempat adalah reaksi. Reaksi adalah solusi atau penyelesaian masalah dari krisis tadi. Yang kelima, koda. Koda adalah penutup. Di penutup terdiri atas kesimpulan, kemudian ada amanat yang dibahas dalam teks anekdot. Oke, sudah lengkap. Yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, partisipan. Partisipan adalah tokoh yang ada dalam teks anekdot. Kalau di yang sudah saya bacakan tadi, tokohnya yaitu Udin dan Tono. 2. Kalimat yang menyatakan masa lalu. Kalimat yang menyatakan masa lalu adalah kalimat percakapan antara tokoh, antara partisipan tadi yang sudah terjadi. Di situ ada contoh kalimat yang menyatakan masa lalu. Begitu saja diperhatikan sih, Ton. Itu contoh kalimat masa lalu karena sudah diucapkan oleh Udin dan Tono. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, apakah kalian ingin hidup bahagia? Nah, tentunya ingin semuanya ya. Itu adalah kalimatnya retoris. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu. Ada yang tahu konjungsi waktu? Pernah dibahas di teks sebelumnya? Iya, ada lalu, kemudian. Berikutnya adalah yang kelima, konjungsi sebab akibat. Contohnya, sebab, karena, sehingga, akibatnya. Yang berikutnya adalah yang keenam, menggunakan kata kerja aksi. Contoh kata kerja aksi, membaca, menulis, itu adalah kata kerja aksi. Yang terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu menggunakan kalimat seru atau kalimat perintah. Pergilah kau dari sini. Nah, itu contoh kalimat seru atau kalimat perintah. Itu tadi kaidah kebahasaan yang sudah saya sampaikan. Tuntas sudah pembahasan hari ini tentang teks anekdot. Oke, saya punya pantun buat kalian semuanya. Ikan cucut tidak bersupit, Indra cute mau pamit. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam rumah belajar.